Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunun Nurjaman dari kelas MN 18A, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Uus MD Padli SEMM. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini ada aspek legal, identitas perusahaan. Yang pertama ada nama perusahaan atau rumah makan Sundang Genah. Yang kedua ada jenis usaha atau kegiatan usaha, yaitu rumah makan, resto, dan lesehan. Yang ketiga ada pemilik usaha, yaitu saya sendiri, Nunun Nurjaman. Dan yang keempat ada alamat, yaitu alamatnya di Dusun 5 Warnajaya, Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Tanggal pendiriannya yaitu 21 September 2020. Adapun telepon atau WA dan logo perusahaan. Adapun struktur organisasinya terdiri dari pemilik, yaitu saya sendiri, terus admin atau kasir, keuangan, operasional, kepala bagian SEP, kepala bagian pelayanan, kepala bagian keamanan, dan kepala bagian kebersihan. Selanjutnya ada kajian legal bisnis, jenis perusahaan, reminder, fee, kurung buka, CP, kurung tutup, akte notaris, nomor C, strip 10XX, HT, 03.01, strip tahun 20XX, akte pendirian dan SK Menteri, 2 kartu identitas dan NPWP, 3 surat izin gangguan atau HO Permendagri nomor 1 X tahun 2000 XX tentang pencabutan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 X tahun 2200X. Yang keempat ada surat keterangan domisili atau SKD. Dan yang terakhir surat pernyataan. Di sini juga ada cakupan usaha, luas tanah 120 meter persegi, luas bangunan 120 meter persegi, area outdoor 60 meter persegi, area indoor 60 meter persegi. Cakupan pasar yaitu kabupaten atau kota. Modal dasar dari analisis yang saya buat adalah 600 juta. Modal disetor 550 juta. Kapasitas usahanya lokal. Dan kemudian ada aspek pemasaran. Dalam suatu usaha, peran pemasaran itu sangat penting karena pemasaran akan menentukan kelanjutan suatu usaha yang dijalankan. Beberapa kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan dalam pemasaran adalah melakukan segmentasi pasar, targeting, dan positioning pasar. Selanjutnya segmentasi pasar, masyarakat Jawa Barat. Terus targetingnya orang di luar Jawa Barat, orang mancanegara agar bisa dikenal dan disukai banyak orang. Selanjutnya positioningnya menentukan segmen mana yang akan dimasuki dan menentukan posisi mana yang ingin ditempati. Dalam suatu usaha, strategi pemasaran pun sangat dibutuhkan, terutama strategi produk, strategi harga, strategi lokasi, dan strategi promosi. Yang pertama ada strategi produk. Di antaranya menggunakan logo dan banner yang dipasang di depan usaha dengan ciri khas sendiri, tidak meniru logo pihak lain, menciptakan serta mengolah makanan dengan kualitas dan rasa yang enak, bisa memuaskan pelanggan. Yang kedua ada strategi harga, harga yang cocok dan pas di hati pelanggan dengan harga murah, porsi banyak dan rasanya enak. Yang ketiga ada strategi lokasi, terletak di daerah yang mudah dijangkau, tempat yang strategis, tidak jauh dari jalan raya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah strategi promosi melalui sosial media, papan iklan atau banner, dan testimoni ke warga sekitar.
Ada juga kajian teknis, sarana, dan SDM bisnis. 4.1 Cakupan produksi atau operasi, sasaran pasar, lokal atau di Jawa Barat. Jumlah produksi yaitu 200 porsi jumlah keseluruhan makanan yang dijual. Adapun kebutuhan teknis, yang pertama ada analisis lokasi. Di Jawa Barat, tepatnya di Karawang, yang dijual adalah makanan khas Jawa Barat. Yang kedua adalah bangunan atau gedung. Bangunan yang dikonsep di analisis saya ini yaitu menggunakan konsep outdoor dan indoor. Untuk area indoor memerlukan satu gedung terdapat bagian ruangan seperti ruangan makan, pengunjung, ruang dapur, kasir, dan toilet. Untuk area outdoor mempunyai fasilitas seperti musola dan tempat makan. Berikut adalah tata letak atau denah lokasi rumah makan. Ada area parkir motor dan mobil, area makan, dapur, kasir, musola atau toilet, area saung, pintu masuk dan pintu keluar. Lanjutan, peralatan produksi. Saya menggunakan peralatan produksi yaitu 20 alat. Yang pertama ada etalase, meja makan, piring menu, rak khusus, kursi, centong, pisau, mangkuk, wadah, telenan, garpu, dan sendok makan, tisu, tusuk gigi, peralatan kebersihan, kipas angin, panggangan, gelas dan cangkir, wajan kecil dan wajan besar, kompor gas. Terus ada juga bahan baku utama yaitu sayuran, ayam, ikan, beras, daging sapi, dan tahu tempe. Di sini ada penyediaan bahan baku. Daging sapi 20 kg, daging ayam 50 potong, beras 10 karung, ikan 30 kg, tahu dan tempe, dan sayur. Adapun proses produksi, yang pertama ada sayur asam. Cuci bersih semua bahan sayur, terus tiriskan, siapkan panci, rebus terlebih dahulu sayur yang bertekstur keras, nangka muda, terong, labu siam, jagung muda, dan buah melinjo sampai empuk atau matang. Kemudian masukkan bumbu halus, lengkuas, daun salam, air asam jawa. Kemudian masukkan kacang panjang dan daun melinjo, tambahkan gula dan garam secukupnya. Tes rasa, lalu matikan api. Sayur asam siap disantap. Selanjutnya ada bakar ayam. Haluskan bumbu rendaman, balurkan pada ayam, tuang air, biarkan terendam selama 45 menit. Kemudian tumis bumbu halus hingga harum. Masukkan ayam beserta air rendaman. Terus setelah mendidih, kecilkan api, tuang santan, beri gula, garam, kaldu bubuk, dan tes rasanya. Ungkep ayam hingga empuk dan air asat. Sisakan sisa bumbu tadi, beri kecap manis, oleskan pada ayam bakar atau ayam panggang di telepon sampai matang. Siap disajikan. Kemudian ada pepes ikan mas. Bumbu halus yang telah diulek campur dengan daun bawang, tomat iris, aduk rata. Balur ikan mas dengan campuran bumbu. Lalu letakkan ikan di atas bungkus dan sematkan dengan lidi. Angkat menjelang disajikan, bakar pepes ikan atas telepon. Angkat dan sajikan segera. Selanjutnya ada sate. Balut daging menggunakan daun pepaya supaya empuk. Blender bumbu, campurkan daging dengan bumbu yang telah ditumis. Tusuk menggunakan tusuk sate. Bakar sate sesekali, olesi dengan kecap manis. Bakar hingga matang dan sajikan. Kemudian nasi lewet ngeunah. Cuci beras seperti biasa, masukkan kaldu bubuk, tumis daun salam. Kemudian tambahkan petai dan cabai rawit. Masukkan tumis bumbu tersebut ke dalam beras beserta minyak. Beri air selayaknya kita memasak nasi. Aduk. Masak seperti masak nasi biasa. Kalau sudah matang, biarkan sebentar selama 5 menit, lalu aduk nasinya. Tutup kembali, biarkan selama 5 menit, taburi dengan teri medan. Nasi liwet siap disajikan. Dan yang terakhir ada tahu tempe, digoreng seperti biasa dan diberi bumbu.
Kebutuhan tenaga kerja 25 pegawai, diantaranya admin atau kasir 1 orang, bagian keuangan 1 orang, operasional 1 orang, juru masak atau chef 5 orang, pelayan 10 orang, keamanan 2 orang, dan bagian kebersihan 5 orang. Adapun siklus produksi membeli bahan baku, selanjutnya proses pencucian, selanjutnya proses memilah atau memotong, terus proses pembumbuan dan proses penggoreng atau panggang, dan proses penyajian. Di sini juga ada aspek finansial, biaya kebutuhan investasi. Yang pertama adalah biaya prainvestasi, biaya pembuatan studi yaitu 10 juta, biaya pengurusan izin yaitu 13 juta. Total biaya keseluruhan dari biaya kebutuhan investasi adalah 23 juta. Kemudian ada biaya aktivitas tetap berwujud bangunan yaitu 520 juta, kendaraan 205 juta, mesin 20 juta, peralatan 14 juta, perlengkapan 15 juta, total biayanya yaitu 774 juta. Adapun aktivitas tetap tidak berwujud yaitu merek dagang 3 juta, total investasinya yaitu 800 juta. Kemudian di sini tertera yaitu biaya operasional. Ada 5, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, diantaranya waiter, juru masak, keamanan, kasir, biaya listrik dan air, biaya pemasaran, dan biaya transportasi. Jumlah keseluruhan total per bulan dari biaya operasional ini yaitu 58.700.000, untuk total per tahunnya yaitu 744 juta. Kemudian di sini ada arus kas, tabel kas selama umur ekonomis dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Jumlah total keseluruhan dari IT-nya adalah 1.150.000, kas bersihnya 1.850.000 dan kas bersihnya 957.4. Kemudian di sini ada penilaian kelayakan investasi atau payback period. Apabila kas bersih setiap tahunnya berbeda, investasi yaitu 800 juta, kas bersih tahun pertama yaitu 170 juta, kas bersih tahun kedua yaitu 210 juta, kas bersih tahun ketiga yaitu 230 juta. Maka payback period adalah 3 tahun 9 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis yaitu 5 tahun, maka dinyatakan baik. Yang kedua ada average rate of return atau ARR. Jadi total ARR investasi dibagi 2, total IT-nya 170 juta ditambah 210 ditambah 230 ditambah 260 dan ditambah 280 yaitu totalnya 1,150 juta. ARR-nya 230 juta dibagi 400 sama dengan 57,5% dibagi menjadi 58. Berikut ada net present value atau NPV jika kas bersih tiap tahun berbeda dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Jumlah kas bersihnya yaitu 957.400.000. Total fee kas bersih 950 juta, 400.000. Total fee investasinya 800 juta, NPV-nya 157.400.000. Kemudian ada internal rate of return atau IRR. Nilai NPV positif. Kemudian ada nilai rate of return atau IRR. Rata-rata kas bersihnya 270 juta ditambah 310 juta ditambah 330 juta ditambah 360 juta ditambah 380 juta dibagi 5
yaitu totalnya 330 juta. Terus adapun perkiraan PP-nya 800 juta dibagi 330 juta sama dengan 2000,424. Dan juga ada nilai NPV positif dan nilai NPV sudah negatif, dan perhitungan NPV dengan DF 30%. Dan kemudian di sini juga ada tabel yang digabungkan sebagai berikut dari tahun pertama sampai tahun kelima, yaitu total kas bersihnya 82.000,24. Kemudian jika tabel tersebut digabungkan, yaitu sebagai berikut. Kemudian ada probability index atau FI. Jika FI lebih besar dari 1, maka diterimanya baik. Hasilnya adalah 1,18 kali dibulatkan menjadi 1,2 kali. Jadi hasil perhitungan tersebut dapat diperoleh dengan singkat sebagai berikut. Yang pertama ada payback period atau disebut dengan PP, hasil pengukuran pertama 3 tahun 9 bulan, hasil pengukuran kedua 4 tahun, keterangannya baik. Adapun average rate of return atau ARR, hasil pengukuran pertama 58%, hasil pengukuran kedua 50%, keterangannya baik. Yang ketiga ada net present value atau NPF, hasil pengukurannya yang pertama 157.400.000, hasil pengukuran keduanya 100 juta, keterangannya baik. Dan yang keempat internal rate of return atau IRR, hasil pengukuran pertamanya 28,1%, hasil pengukuran keduanya 24%, dan keterangannya baik. Adapun yang kelima probability index atau disebut dengan FI, hasil pengukuran pertamanya 1,2 kali, hasil pengukurannya 1,1 kali, dan keterangannya baik. Aspek legalitasnya lengkap, aspek pasar kebutuhan pasar, aspek teknis dapat menentukan lokasi, dan aspek finansial dapat menentukan laba. Berikut daftar pusaka dari dedinurfakih.com, daftar peralatan rumah makan dari Brilio.net, masak Q resep makanan khas Sunda, dan supply chain Indonesia. Berikut adalah testimoni dari teman saya. Yang pertama ada dari Yulia. Menurut dia, usaha rumah makan Sunda Ngena sudah cukup menarik karena kuliner adalah salah satu bisnis yang tidak pernah mati. Asalkan dalam segi pemasaran dan penyajian makan dapat ditambahkan sesuatu yang menarik dan unik agar terlihat beda dan lebih menarik pelanggannya nantinya. Adapun dari Tri Oktaviani, usaha yang dikembangkan sudah layak dan sudah memenuhi syarat dan ketentuan hukum, dan juga dilihat dari aspek pemasarannya sudah sangat baik, mencakup aspek teknis yang lengkap. Menurut dia sudah cukup layak. Dan menurut Muhammad Sarif, bisa dikatakan usaha yang layak. Terlihat dari aspek dan strategi yang ada, kuliner Sunda Ngena ini memberikan kenyamanan dan keterjangkauan harga. Selanjutnya ada dari Ani Kurniasi. Menurut dia, rumah makan Sunda Ngena ini masih perlu perhitungan keuangan di masa depan atau peramalan guna mengurangi resiko bisnis yang buruk, dan jangan lupa cantumkan merek dagang usaha ini di identitas perusahaan. Dan yang terakhir dari Siti Nursuhaini adalah usaha kuliner merupakan bidang salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Strategi pemasarannya di sini harus lebih dianalisis lagi agar konsumen yang datang banyak untuk aspek teknis, dan yang lainnya sudah cukup baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.